Tapi saat itu juga ya, Yulfi ini tiba-tiba nyium bau yang nggak enak gitu, bau aroma yang nggak enak dicium kayak gitulah. Tapi baunya itu berasal dari Kak John. Nah, saat sedang bingung soal bau itu ya, tiba-tiba lewat nih di depan mereka. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini di treat horror kali ini aku ada cerita lagi nih dengan kalian. Ini sebuah kisah yang menurut aku itu serem banget ya. Ini kisahnya aku dapat dari lakon story yang menceritakan sebuah kisah atau pengalaman dari orang gitu ya saat dia tuh melakukan pendakian gitu. Saking ngerinya apa yang dia alamin, itu pendakian pertamanya sekaligus pendakian terakhirnya gitu. Karena emang apa yang udah dialamin itu emang buat dia bener trauma banget lah dengan kejadiannya. Oke, sebelum lanjut aku mau pamer baju baru aku dulu. Jadi ini kaos dikirim dari mystic.co ya. Ini gambarnya nih, keren gak? Keren gak? Ya pokoknya apapun yang berbau dengan dark aku suka banget sih. Jadi ini kaos memang The Crow of Darkness gitu, jadi dark gitu kan ya, cocok aja gitu dan konten aku karena dark gitu. Jadi kalau kalian gitu kan yang penasaran karena namanya aja udah mistik gitu, nah berarti kaosnya juga itu berbau mistik gitu. Makanya kalian pantengin aja Instagramnya, pas mungkin kalian nemu katalog yang sesuai dengan yang kayak kalian mau, siapa tahu gitu kan. Makanya kalian pantengin aja Instagramnya, kalau kalian mau order di sana aja. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kayak biasa bagi kalian pecinta hal creepy yang belum join dan kita di sini para risk creepers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload konten terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Aku usahakan seminggu 2 video, oke? Oke lah, kayak biasa sebelum lanjut juga siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman juga. Kita mulai ceritanya. Kisah ini dialamin oleh seorang wanita yang bernama Yulfi ya. Dan ini kejadiannya juga gak diceritain kapan, jadi aku juga gak tahu ya. Yang pasti ini kejadiannya saat Yulfi ini itu berusia 20 tahun. Jadi dia itu emang ngalamin sebuah kejadian yang emang buat dia tuh trauma lah, yang kayak aku ceritain tadi ya. Jadi ini tuh emang pendakian pertama dan terakhir kalinya. Saat itu Yulfi ini mendaki dengan kakak kandungnya ya, yang bernama Kak John. Oh ya, soal nama yang ada di cerita ini itu semuanya nama samaran ya, udah disamarkan gitu dengan penulis tweetnya. Tujuannya untuk melindungi masing-masing privasi mereka yang terlibat dengan kisah ini. Oke, kita sambung ya. Jadi Yulfi ini mendaki itu bukan cuma dengan kakaknya ya, bukan cuma dengan Kak John, tapi dengan satu temannya Kak John yang bernama Bimo. Dan mereka ini mendaki itu di sebuah gunung yang masih berada di daerah tempat mereka tinggal gitu ya. Dan gunungnya pun itu nggak disebutin ya nama gunungnya apa dan daerahnya di mana, itu nggak disebutin di ceritanya. Aku nggak tahu sih kenapa nggak disebutin, padahal lebih seru kan kalau disebutin, ya nggak sih. Dan soal gunungnya, katanya itu bukan termasuk gunung yang tinggi ya, malah Kak John ngajak Yulfi mendaki ke gunung itu ya karena gunung itu emang cocok gitu untuk pendaki pemula, karena kan Yulfi ini sebelumnya belum pernah mendaki kan. Nah sama juga tuh Bimo juga itu belum pernah mendaki sebelumnya. Jadi di sini di antara mereka bertiga ya yang emang benar-benar berpengalaman ya itu cuman Kak John aja. Ya udah, singkat cerita akhirnya mereka pergi mendaki. Itu mereka perginya pagi-pagi gitu ya. Itu langsung ke base camp dan langsung mendaftar simaksi di pos registrasinya yang letaknya juga itu nggak jauh dari desa mereka. Saat udah mulai memasuki kaki gunungnya dan udah mulai mendaki, awalnya semuanya itu lancar-lancar aja lah, nggak ada masalah. Pokoknya semua itu normal. Bahkan mereka bisa nyampe ke puncak itu hanya sekitar 4 jam aja. Nah saat itu ya, saat mereka udah nyampe ke puncak, itu emang mereka ini nggak ketemu dengan pendaki lain karena di gunung itu memang lagi sepi pendaki lah. Karena saat itu ya, di hari itu saat mereka mendaki itu emang sedang hari kerja gitu, ditambah saat itu juga emang lagi musim hujan, makanya tuh sepi. Jadi saat itu ya cuman mereka bertiga aja tuh di sana. Sampai di puncak mereka tuh langsung buka tenda buat kopi sambil nikmatin pemandangan alam gitu dari puncaknya, yang saat itu emang harinya itu udah mulai mendung. Nah jadi soal tenda, mereka ini cuma bawa satu tenda aja karena katanya saat mereka pergi mendaki itu buru-buru, ya mungkin lupa atau apa, aku nggak ngerti gitu ya. Yang jelas mereka ini bawa satu tenda aja lah saat itu. Lalu malamnya itu hujan mulai turun, dan sialnya nih satu-satunya tenda yang mereka bawa itu ternyata bocor karena air hujannya ya itu masuk tuh dari jahitan tendanya, yang jadinya karena itu semua yang ada di dalam tenda itu jadinya basah tuh, termasuk jaket yang mereka pakai juga basah juga.
Saat itu Yulvin udah mulai ngerasain kedinginan banget, bahkan sampai dia itu ngeluarin kayak gejala-gejala hipotermia kayak gitu loh. Jadi malam itu ya selain hujan lebat, anginnya juga itu kenceng banget gitu loh. Makanya itu mereka tuh kedinginan semua. Di situ Bimo pun itu udah mulai ngeluh tuh karena dia pun nggak tahan dingin. Jadi biar ngurangin rasa dingin ya, akhirnya Kak John di dalam tenda itu buat air hangat gitu ya, minuman hangat lah. Itu dibikin pakai kompor kecil gitu. Itu dibikinnya di dalam tenda loh, kayak gitu. Karena Kak John itu udah sadar kayaknya si Yulvi itu ya itu kayak udah ngalamin gejala-gejala hipotermia. Jadi dia tuh takut banget lah. Nah di situ Bimo tiba-tiba ngajak si Kak John ya itu buat keluar itu nyari kayu bakar, niatnya mau bakar-bakar. Tapi Kak John gak setuju karena kan di gunung itu katanya ada peraturan lah. Jadi di sana itu nggak boleh bakar-bakar kayu gitu ya. Jadi kalau ketahuan dengan pihak base campnya itu mereka ini bisa kena denda karena katanya gunung itu hutannya itu udah mulai gundul, maka dilarang gitu loh. Dan yang kedua yang buat Kak John gak setuju karena saat itu hujannya belum berhenti, jadi kan semua kayu basah kan. Jadi kalaupun dibakar kayaknya itu kayu nggak bakal kebakar, jadi apinya itu nggak bakal nyala gitu loh. Itu yang dipikirkan dengan Kak John. Ya udahlah, jadi malam itu akhirnya si Bimo aja tuh sendiri dia keluar tenda kan buat nyari kayu tuh sendiri itu dia. Nah setelah itu dia bakar tuh kayunya, benar aja itu kayunya nggak kebakar karena basah tong. Nah jadi akhirnya sampai tengah malam yang itu sekitaran jam 1 malam gitu ya, itu apinya nggak nyala juga. Jadi karena Bimo di luar sendiri gitu kan masih berusaha buat bakar bakar kayunya, akhirnya nyerah tuh dia masuk ke tenda kan, yang keadaannya itu udah gemetar banget lah karena saking kedinginannya tuh dia. Saat itu Yulvi keadaannya itu udah makin parah banget ya, sampai dia tuh berasa beku dan kaku banget lah sekujur tubuhnya. Juga dia tuh emang udah pusing banget gitu karena saking kedinginannya. Yang katanya ya sakitnya itu kayak ditusuk jarum loh. Jadi Kak John pun di situ makin panik ya. Yang akhirnya tubuhnya Yulvi itu dibalutin tuh pakai sarung dan jaketnya si Kak John. Kak John sampai rela gitu ya ngelepasin jaketnya demi si Yulvi. Nah setelah itu Yulvi dipeluk juga dengan Kak John, maksudnya itu biar makin hangat gitu. Tapi tetap aja tuh Yulvi masih tetap gemeter gitu ya. Badannya itu emang masih kelihatan kayak udah makin kedinginan gitu loh. Nah jadi Kak John pun itu sampai nampar-nampar kecil mukanya si Yulvi. Karena saat itu ya Yulvi ini tuh udah mulai setengah sadar keadaannya. Makanya nih Kak John ini udah mulai takut. Nah di bagian ini mungkin ada dari kalian yang nggak paham gitu ya gimana bahayanya hipotermia atau gimana bahayanya kalau suhu tubuh manusia itu turun secara drastis. Ini ada penjelasannya nih, aku jelasin ya. Jadi intinya tubuh kalian para manusia itu ringkih banget. Karena normalnya tubuh kalian itu suhunya itu ada di sekitar 35 atau 37 derajat Celcius ya. Jadi kalau suhu tubuh kalian itu mungkin udah 17 atau 16 derajat Celcius, bisa-bisa organ tubuh kalian itu ngalamin gangguan yang bisa buat kalian itu ngalamin gagal jantung atau ngalamin semacam gangguan sistem pernapasan yang bisa menyebabkan kalian mati gitu. Jadi ini serius banget gitu ya ancamannya. Itu tuh bahayanya. Jadi karena di sini Kak John emang udah pendaki yang berpengalaman gitu ya. Jadi dia sadar lah kalau itu tuh emang bahaya banget yang bisa menyebabkan kematian. Makanya di situ Kak John tuh bener-bener panik banget ya. Yang akhirnya karena udah nggak tahu gimana lagi gitu, yang udah nggak dapet solusinya, akhirnya Kak John mutusin malam itu juga, saat itu juga dia itu mau turun tuh sendiri ke base camp untuk minta bantuan. Nah dia ini nyuruh si Bimo untuk ngejagain si Yulvi tuh di tenda. Nah tapi malah ya Bimo tuh nggak setuju. Bimo malah ngajak ya udah semuanya turun aja saat itu juga, bawa Yulvi juga turun ke bawah. Kak John nggak setuju karena itu bisa lebih beresiko lagi. Kalau seandainya ya Yulvi saat itu juga dibawa turun ke bawah, ya pastinya itu takutnya kejadiannya makin parah lagi gitu lah. Karena kan saat itu Yulvi keadaannya udah lemah banget kan, dan saat itu malam hujan juga, makanya tuh Kak John gak setuju. Tapi Kak John gak mau juga gitu kalau misalnya Bimo sendiri yang turun ke bawah, karena kan Bimo ini sebelumnya belum pernah mendaki kan, takutnya Bimo ini bisa-bisa tersesat. Tapi lebih gak mungkin lagi kalau seandainya Bimo dan Kak John turun ke bawah terus Yulvi di tenda gak ada yang jagain, itu lebih gak mungkin lagi kan. Nah ini nih jadi Bimo dan Kak John itu berdebat lah ngebahas soal ini. Akhirnya karena nggak ada jalan lain ya, Kak John akhirnya malam itu juga, saat itu juga dia turun tuh ke base camp untuk nyari bantuan. Nah sedangkan si Bimo itu ngejagain si Yulvi di tenda, yang mana saat itu Yulvi keadaannya itu udah setengah sadar ya, dan itu pendengaran dan penglihatannya pun itu udah mulai berkurang gitu karena emang efek dari hipotermianya.
Ternyata saat Bimo ini ngejagain Yulvi di tenda gitu ya, dan Bimo pun sadar banget gitu ya kalau Yulvi ini keadaannya udah lemah banget dan setengah sadar. Tapi biarpun setengah sadar ya, Yulvi ini tetap sadar gitu. Nah jadi di situ Yulvi ini katanya ya, awalnya Bimo ini melukin dia gitu, yang mana meluknya itu makin lama makin kuat. Awalnya nih Yulvi masih ngira mungkin Bimo ini meluk dia itu berusaha buat ngangatin tubuhnya Yulvi gitu loh. Awalnya kayak gitu. Tapi makin lama ya, tangannya Bimo ini mulai liar gitu, mulai ya kalian tahu lah gitu ya. Sampai Bimo ini tuh mulai ngebukain jaketnya, mulai ngebukain pakaiannya Yulvi gitu. Yang mana dia tuh kayak berusaha gitu ya buat menganuin si Yulvi. Karena keadaan Yulvi yang udah lemah banget ya, dia tuh nggak bisa ngelawan lah, karena dia tuh nggak bisa gerak banyak gitu kan. Apalagi saat itu tenaganya si Bimo jauh lebih kuat gitu dibandingkan tenaganya Yulvi. Yang akhirnya ya Yulvi cuman bisa pasrah aja saat Bimo itu sedang ngegeledah tubuhnya gitu loh. Nah tapi saat itu ya, tiba-tiba saat si Bimo sedang ngegeledah tubuhnya gitu ya, Yulvi ini ngeliat di sampingnya dia itu ada almarhum bapaknya tuh. Tapi saat itu juga tiba-tiba nih Bimo ini langsung berdiri dan langsung keluar tenda. Nah di situ Yulvi juga nggak tahu ya, dia juga nggak ngerti lah kenapa Bimo ini tiba-tiba bisa keluar tenda. Nggak lama kemudian Yulvi ini denger nih suara Kak John yang manggil dia gitu ya, Yulvi, Yulvi gitu. Nah saat itu juga Yulvi udah mulai tenang gitu kan, dia tuh langsung berusaha gerak, berusaha buat berdiri gitu ya, pakai baju yang udah dibuka dengan si Bimo tadi. Langsung teriak tuh dia, tolong kak gitu. Kak John pun itu langsung nyamperin Yulvi ke tenda ya, dan langsung ngegendong Yulvi lah dibawa keluar. Yang ternyata di luar itu udah ada Pyunggun, dan Yulvi juga ngelihat Bimo di situ sedang ngangitin badannya juga gitu loh. Ya udahlah, akhirnya di situ Yulvi pun ngangetin badannya juga gitu ya di api yang secara perlahan dia tuh udah mulai membaik lah, hipotermia itu udah mulai hilang gitu karena emang tubuhnya itu udah mulai hangat kan. Sampai jam 3 pagi barulah Yulvi itu udah benar-benar membaik ya keadaannya, paling cuman pusing aja. Lalu soal kejadian yang tadi ya, apa yang udah dilakukan Bimo dengan Yulvi, Yulvi belum cerita nih dengan Kak John, karena niatnya Yulvi dia tuh mau ceritain ke Kak John soal kejadian tadi itu udah nyampe base camp dulu gitu loh. Padahal kalau dia ceritain langsung itu pas banget momennya, karena saat itu ya Bimo itu udah ketiduran tuh di dekat api unggunnya, sedangkan Yulvi dan Kak John itu masih ngangetin tubuh lah di api unggun gitu ya. Saat sedang enak-enaknya nih mereka sedang ngangetin tubuh di depan api unggun, tiba-tiba Yulvi ini ngeliat sosok dari kegelapan gitu ya, yang itu kayak pendaki. Jadi dia itu kayak pakai baju kaos pendaki dan pakai tas pendaki juga, tapi wajahnya itu nggak kelihatan ya katanya, karena itu emang gelap gitu loh, jadi nggak gitu kelihatan lah bentuknya dan mukanya. Dan orang itu ya itu cuman berdiri aja. Dan Kak John juga ternyata ngelihat juga sosok itu, karena Kak John senyumin Yulvi, yang soalnya senyum itu kayak senyum kode gitu, yang artinya kalau dia juga ngeliat. Nah karena udah ngerasa nggak enak gitu ya, atau udah punya feeling yang nggak enak, Yulvi ini udah mulai takut nih, dia ngajak kakaknya buat ke tenda aja gitu. Tapi saat itu juga ya, Yulvi ini tiba-tiba nyium bau yang nggak enak gitu, bau aroma yang nggak enak dicium kayak gitulah. Tapi baunya itu berasal dari Kak John. Nah saat sedang bingung soal bau itu ya, tiba-tiba lewat nih di depan mereka itu kakek-kakek bungku yang sedang bawa kayu bakar. Kakek itu lewat depan mereka ya, itu benar-benar tanpa basa-basi, tanpa ngomong apapun, ya udah lewat aja kayak gitu. Tapi pas dia perhatiin, ternyata kaki kakek itu sebelah udah hancur loh, dan itu lukanya pun kelihatan masih basah, yang seolah ya kakek itu kayak baru ngalamin kecelakaan yang ngeri banget gitu. Nah ngelihat itu Yulvi udah takut banget kan, baru tuh dia tanya dengan Kak John, kak itu apa gitu. Nah akhirnya Kak John pun itu langsung narik tangannya Yulvi masuk ke tenda, ninggalin si Bimo tuh yang saat itu masih ketiduran di dekat api unggunnya. Ya udahlah, dengan keanehan malam itu ya, yang mereka pun itu udah takut banget, akhirnya mereka maksain lah buat tidur gitu ya, biar malamnya cepat berlalu. Nah saat itu, saat Kak John udah tidur, Yulvi ini belum bisa tidur. Jadi pas dia sedang meremin mata gitu ya, dia ini denger gitu kayak senandung khasnya Jawa. Dan suaranya juga pas dia denger ya, itu suaranya makin lama makin kuat, yang buat dia tuh bener-bener kaget, ketakutan gitu kan. Akhirnya dia bangunin lagi tuh si Kak John, kak bangun kak bangun gitu. Tapi Kak John itu nggak bangun-bangun. Akhirnya Yulvi ini ngecek lah, ngebukain pintu tendanya, ngintip tuh dia dari pintu tendanya gitu, ngeliat kesana kemari ya. Dan di sini nih dia nih ngeliat ya sosok paruh baya yang
mukanya itu hancur gitu loh. Pokoknya mukanya itu nggak karuan karena hancur ya. Dan sosok itu duduk persis di sampingnya Bimo, yang saat itu Bimo udah masih tidur keadaannya di dekat api gitu loh. Nah di situ ya Yulvi ini bener-bener kaget ya, ketakutan, sampai ketakutannya dia tuh bener-bener nggak bisa ngegerakin tubuhnya, sampai ngerasa susah napas tuh karena bener-bener saking ketakutannya, yang akhirnya pas udah bisa ngegerakin badannya itu langsung dia tutup lagi tuh pintu tendanya, dan langsung tidur dalam keadaan ketakutan. Itu serem banget sih. Singkat cerita, paginya yang itu sekitaran jam 7, Yulvi ini dibangunin Kak John, yang mana banguninnya ya itu kayak terdesak banget gitu loh. Jadi, Vi bangun, Vi bangun, kamu nggak apa-apa kan gitu. Nah pas Yulvi udah bangun ya, yang keadaannya itu masih setengah sadar, dia heran gitu karena ngelihat Kak John yang dengan orang-orang rame gitu yang pakai seragam orange, yang ternyata itu tim evakuasi. Nah di situ Kak John pun itu nanya-nanya gitu ya, kamu nggak apa-apa Vi, kamu nggak apa-apa, pokoknya kayak resah gitulah Kak John. Nah di sini Yulvi bingung kan, nih kenapa sih kayak gini gitu, kenapa sih Kak gitu. Nah dijawab nih dengan Kak John ya, kamu semalam hipotermia Vi gitu. Ini kakak baru balik, kakak mau ngebantuin kamu nih, udah ngebawa tim evakuasi. Ya ternyata itu tim SAR mungkin ya karena pakai seragam orange. Nah di sini dia tuh bener-bener bingung lagi kan. Padahal semalam ya Kak John tahu kan kalau Yulvi ini udah pulih gitu karena mereka udah sempat api-api. Yang seolah ya yang tidur dengan dia semalam di tenda dan api-api dengan dia itu kayak bukan Kak John. Tuh sejak semalam saat dia ke base camp nyari bantuan. Jadi ya, yang semalam Kak John yang semalam yang tidur dengan dia di tenda dan api-api dengan Kak John semalam, ya itu bukan Kak John tapi itu sosok Jin mungkin ya yang menyerupai Kak John. Yang pasti sosok itu udah nyelamatin Yulvi ini dari Bimo gitu kan, karena Bimo ini berencana mau menganuin si Yulvi. Dan pagi itu ya Bimo itu nggak tahu kemana, dia nggak ada di situ ya. Kak John pun udah coba nyariin tapi nggak ketemu juga. Yang akhirnya Yulvi itu turun duluan ya, yang diantar dengan 2 tim evakuasi, sedangkan Kak John itu mau nyari Bimo dulu tuh, yang dibantu dengan tim evakuasi juga. Jadi sampai sini ya, Yulvi itu belum cerita dengan Kak John soal apa yang terjadi gitu ya, termasuk Bimo yang mau mengituin si Yulvi. Singkat cerita, akhirnya Yulvi nyampe di base camp. Di sana dia istirahat gitu ya sambil nungguin Kak John. Nah sekitaran jam setengah 5 sore, Kak John akhirnya balik ke base camp dengan tim evakuasi, yang mana mereka ini udah nemuin Bimo. Tapi saat ditemuin, keadaan Bimo itu udah aneh banget gitu. Dia keadaannya itu udah linglung banget lah. Dia kayak ngegigit tangannya sendiri, ngelihat kesana kemari. Pokoknya keadaannya itu persis kayak orang kerasukan. Dan di sini juga nih, Yulvi ini baru ceritain ke Kak John dan orang-orang yang ada di base camp itu juga ya, soal semua kejadian, soal apa yang terjadi dengan dia gitu. Mulai dari Bimo yang mau merkosa dia, dan soal sosok yang menyerupai Kak John gitu kan, karena semalam kan dia tidur di tenda dengan sosok yang menyerupai Kak John kan. Pokoknya itu semua diceritain secara detail dan orang-orang yang ada di sana. Yang mana itu ya emang buat semuanya kaget gitu ya dengan apa yang udah dialamin dengan si Yulvi. Terutama Kak John itu bener-bener kaget banget ya. Dia nggak nyangka banget lah kalau Bimo itu ternyata manfaatin keadaan yang mau memerkosa si Yulvi. Dia tuh pokoknya kecewa banget lah dengan Bimo. Tapi syukurnya sosok yang menyerupai Kak John datang, dan karena itu juga kan Bimo ini langsung menghentikan aksinya gitu loh. Dan dia juga itu nggak tahu ya dari mana datangnya api unggun itu, yang ternyata api unggun itu juga yang nyelamatin dia dari hipotermia kan. Nah soal Bimo ini yang sempat hilang dan tiba-tiba ditemukan udang linglung, ya mungkin dia ini disesarkan dengan makhluk yang ada di sana. Mungkin dia nggak disukain gitu kan dengan makhluk yang ada di sana, karena emang udah ngotorin tempat mereka gitu dengan apa yang udah dia lakukan dengan Yulvi. Setelah itu ya Kak John itu benar-benar udah kecewa banget lah dengan Bimo, sampai dia tuh udah nggak peduli lagi tuh dengan keadaan Bimo mau kayak gimana pun. Dan sejak saat itu Bimo itu keadaannya itu nggak sembuh-sembuh ya, dia pun itu masih terus linglung setelah mereka ini balik dari gunung. Dan karena ini juga Kak John sebenarnya itu mau ngelaporin Bimo ke pihak berwajib karena udah ngegituin si Yulvi. Tapi karena Bimo nggak kunjung sembuh juga gitu ya, akhirnya nggak jadi. Mungkin karena kasihan atau kayak gimana ya, yang akhirnya damai juga lah. Tapi Kak John itu sempat ngelaporin soal ini ke orang tuanya Bimo, yang mana di situ akhirnya orang tuanya Bimo pun itu minta maaf dan damai. Tapi ya setelah kejadian ini, setelah mereka pulang dari gunung itu Bimo linglung.
Itu sampai sekarang mereka nggak tahu itu Bimo udah sembuh apa belum tuh dari keadaan yang aneh gitu, yang tiba-tiba aneh linglung gitu sejak mereka pulang dari gunung. Tapi yang pasti itulah hukuman instan untuk Bimo ini karena dia udah ngelakuin hal yang fatal banget. Dan inilah ceritanya, inilah kisahnya gitu ya. Semoga dari kisah ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pasti dari kisah ini, dari cerita ini bisa jadi asupan kritik kita semua. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Aku Rizka Wadiono. Bye-bye.